Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan humas untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Dosen pengampu Bapak Setiono, MPD. Disusun oleh kelompok 2. Sebelum kita mulai, yuk baca doa sebelum belajar. Lembaga pendidikan, khususnya sekolah, tidak bisa terlepas dari manajemen. Karena manajemen merupakan hal utama yang tidak bisa dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Tanpa adanya manajemen, tidak mungkin tujuan pendidikan dapat terwujud secara optimal, efektif, dan efisien. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses pendidikan di sekolah dapat terlaksana hingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan sangat dibutuhkan, khususnya untuk menunjang penyelenggaraan sekolah yang baik. Peran humas atau hubungan masyarakat di sekolah sebenarnya bisa membantu menetralisir persoalan di sekolah. Sesuai tugasnya, humas memiliki peran ganda dalam kinerjanya, yaitu fungsi internal dan eksternal. Selain itu, manajemen humas penting dilakukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Pengertian humas. Menurut the International Public Relations Association atau IPRA, sebuah lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa mengemukakan bahwa humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap halayaknya. Maka dari itu, pengertian humas pendidikan adalah suatu rangkaian pengelolaan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan agar dapat menciptakan hubungan baik antara masyarakat dengan suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya ada landasan dan tujuan humas pendidikan. Landasan humas pendidikan ditinjau dari kebutuhan lembaga pendidikannya adalah yang pertama, sebagai sarana sekolah untuk mengenalkan diri kepada masyarakat luas tentang apa yang sedang dan akan dikerjakan. Yang kedua, sebagai alat untuk menyebarkan bantuan dari masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperoleh bantuan dari masyarakat. Yang keempat, untuk sarana membuka diri agar memperoleh kritik dan saran. Dan yang terakhir, memenuhi keingintahuan manusia dalam rangka naluri untuk selalu mengembangkan diri. Selanjutnya, menurut Purwanto, tujuan diadakannya humas di dunia pendidikan adalah yang pertama, mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Yang keempat, memperkaya dan memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak-anak. Selanjutnya yaitu fungsi humas dalam pendidikan. Fungsi humas dalam pendidikan mencakup 7 poin. Di antaranya, pertama, mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua, untuk dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapan-harapannya mengenai tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Ketiga, untuk memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat kepada sekolahnya, baik secara finansial, material, maupun moral.
Keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan. Yang kelima, mengikut sertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha memecahkan persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Keenam, memperkokoh tujuan serta peningkatan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Dan terakhir, menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Dengan demikian, fungsi humas pada pendidikan erat sekali kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam pendidikan, atau yang selanjutnya disebut juga dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Adapun asas-asas dalam kegiatan humas. Yang pertama yaitu pemberitaan yang resmi dan objektif. Humas bukan merupakan layanan lip service, melainkan informasi yang dimunculkan harus merupakan informasi yang resmi dan apa adanya, serta tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi. Keresmian informasi tersebut dapat dibuktikan dengan adanya persetujuan dari pimpinan terhadap informasi yang akan disebarkan kepada publik. Kemudian, keberesan intern instansi, yang bermakna bahwa humas harus didukung dengan integritas kelembagaan yang baik. Dengan demikian, tata kelola lembaga dan tata kelola bidang atau unit humas harus baik dan tertib. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan dan mengusahakan dukungan publik. Maknanya adalah segala bentuk kegiatan humas tidak boleh mengabaikan kepentingan publik dan ditujukan utamanya untuk menjalin hubungan dengan publik. Asas yang keempat yaitu melangsungkan hubungan, yang berarti bahwa hubungan kerjasama antara lembaga dengan publik internal ataupun eksternal dapat berjalan secara konkret. Hubungan kerjasama ini diimplementasikan secara operasional dan lebih baik lagi jika terukur. Makna dari asas ini yaitu hubungan yang sudah terjalin antar lembaga atau lembaga dengan masyarakat dapat terus langgeng. Asas yang kelima yaitu memperhatikan opini publik. Opini publik penting untuk diperhatikan karena respon publik adalah bagian dari indikator keberhasilan humas. Tidak semua pengambilan keputusan lembaga selalu sejalan dengan opini publik, terutama jika kebijakan bertentangan dengan kemauan publik. Namun, tugas humas di sini bukanlah memaksakan publik untuk tunduk terhadap kehendak lembaga, melainkan memberikan pengertian sejelas-jelasnya agar publik mengubah pandangannya. Dan asas yang terakhir yaitu peningkatan mutu dan kegiatan, yang bermakna bahwa kegiatan humas harus selalu diupayakan agar terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas. Ukuran kualitas dapat dilihat dari proses kegiatan humas dan bagaimana manfaat hasil kegiatan humas secara kualitatif. Sedangkan secara kuantitas, semisal dapat ditinjau dari penambahan mitra, penambahan ruang lingkup kerjasama, dan besaran dana atau dukungan material yang diberikan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam humas pendidikan. Yang pertama ada prinsip keterpaduan, bermakna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Biasanya sering terjadi sekolah tidak menginformasikan atau menutupi sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah sekolah dan perlu bantuan atau dukungan orang tua murid. Yang kedua, ada prinsip berkelanjutan yang bermakna bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, ada kesederhanaan. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan, baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak memberi informasi dapat menyederhanakan sebagai informasi yang disajikan kepada
kepada masyarakat. Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Yang keempat, ada prinsip ketercakupan. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Selain itu, prinsip ini juga bermakna bahwa informasi yang diberitakan hendaknya lengkap, akurat, dan info terbaru. Yang kelima, ada konstruktivitas. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dan yang terakhir, ada prinsip kesesuaian dengan kondisi. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya sesuai dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Peran humas di lembaga pendidikan. Humas dalam sebuah lembaga pendidikan berperan untuk membina dan menjaga hubungan yang baik dengan publik eksternal, yaitu dengan masyarakat. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, humas harus mampu menjaga hubungan baik tersebut, mampu mendengar keinginan dan opini masyarakat, memasarkan dan membangun image yang baik agar masyarakat mampu percaya pada lembaga pendidikan tersebut, membina dan mengelola hubungan yang baik dengan publik internal seperti agar karyawan, karena hubungan yang baik dalam publik internal sangat dibutuhkan untuk membangun dan menjaga lembaga pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, tugas-tugas humas. Memberi saran kepada manajemen dalam hal membentuk kebijakan baru, prosedur baru, dan tindakan baru yang sama-sama bermanfaat bagi organisasi dan publik. Membangun dan mempertahankan komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya. Menciptakan perubahan yang terukur dalam kesadaran, opini, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi. Menghasilkan hubungan yang baru dan atau tetap antara organisasi dan publiknya. Melakukan program terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasional. Menangani hubungan antara organisasi dan publik stakeholdernya. Monitoring kesadaran, opini, sikap, dan perilaku di antara dan di luar organisasi. Menganalisis dampak dari kebijakan, prosedur, dan aksi terhadap publik stakeholder. Mengidentifikasi kebijakan, prosedur, dan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan publik dan kelangsungan hidup organisasi. Pengelolaan humas adalah proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, pengomunikasian, serta pengordinasian secara sungguh-sungguh dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan. Untuk dapat mengelola humas dengan baik, kita perlu mengetahui landasan, tujuan, fungsi, azas, prinsip, peran, dan tugas-tugas dari seorang humas. Tentunya, kerjasama antara masyarakat dengan lembaga terkait merupakan faktor utama mencapai keberhasilan, karena dalam kegiatan humas tidak dapat dipisahkan dengan banyaknya komunikasi antara berbagai pihak. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Sebelumnya, yuk kita baca doa sesudah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.